Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam tidak lupa marilah kita aturkan kepada kedua kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Musabil yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana biasa insyaallah di kesempatan malam yang penuh berkah ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu kajian tematik, dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting. Ini berkaitan dengan sebentar lagi akan datang hari raya Idul Kurban, di mana kita perlu mengingat kembali, mengkaji kembali dan mempelajari kembali terkait tentang fikih kurban atau terkait tentang bulan Dzulhijjah, keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan apa saja yang seharusnya kita lakukan di bulan tersebut. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Ustaz Mustaqim Kurdi MA. Alhamdulillah beliau telah hadir sebelum maghrib, dan sebelum pengajian kita mulai, kita doakan kepada semua jamaah, semua donatur, khususnya kepada pengurus Masjid Musabil yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Allah berikan kesembuhan, dan kesehatan yang sempurna. Dan kemudian di antara kita yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam masalah rezeki, dalam hal ekonomi, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal fajr wa layalin 'ashr. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Ibnu Sabil yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ya, Masjid Ibnu Sabil sekarang ya. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan kita istiqamah mensyukurinya dengan mengoptimalkan, memaksimalkan amal soleh, amal ibadah kita dalam setiap aktivitas kita. Terlebih sekarang kita dalam kondisi dikepung oleh pandemi, maka dengan meningkatkan zikrullah, meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh kita, insyaallah ini akan menjadi sebuah kekuatan, akan menjadi membangun imun kita yang lebih bagus gitu ya, sehingga
wabah apapun tidak akan menimpa kita, amin Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kaum muslimin muslimat yang masih konsisten dalam menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sekarang sudah menjadi alumni Ramadan, sudah 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan setengah bulan lagi kita insya Allah memasuki bulan Zulhijjah. Di sana ternyata ada satu fadilah, ya, keutamaan yang besar. Nah, karena itulah pada malam hari ini kita akan mencoba membahas, ya, keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Yang pertama, karena pembahasan yang cukup banyak, ya, saya agak cepat, ya. Zulhijjah ini termasuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu maknanya adalah bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang suci, ya. Nah, termasuk bulan yang suci di dalam hadis ini yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut, ya. Kemudian satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, apa yang istimewa dengan Ashhurul Hurum? Ya, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Imam Al-Bukhari. Ya, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yaitu apa? 10 hari dari bulan Zulhijjah. Ya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Pada hadis ini ada pernyataan Nabi di sini, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah, ya, daripada hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah. Artinya apa? Hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah itu di mana kalau kita melakukan amal soleh, amal ibadah kepada Allah meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau sudah bahasanya amalan yang paling dicintai, ya, apalagi yang mencintai Allah, maka ada konsekuensi rahmat yang Allah berikan. Ya, kebaikan yang Allah akan berikan kalau sudah dicintai. Ya, sang istri dicintai oleh suami, ya, dengan cinta yang luar biasa, maka apapun yang dari suami akan diberikan. Nah, logikanya begitu. Ya. Nah, Allah kalau sudah mencintai hamba-hambanya, rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya, maka akan diberikan. Nah, ini ada momentum untuk itu, yaitu apa? Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Betapa pentingnya itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ayat Al-Quran surat Al-Fajr yang tadi saya bacakan, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Para ahli tafsir diantaranya Ibnu Katsir menjelaskan hari-hari yang 10 itu ya 10 hari pada bulan Zulhijjah. Maka kemudian ada perdebatan di dalamnya. Ya, apa bedanya lalu kalau 10 hari bulan Zulhijjah dengan 10 hari bulan Ramadan? Kalau 10 hari bulan Ramadan itu akhirnya akhir Ramadan, tapi kalau di bulan Zulhijjah 10 harinya di awalnya. Gitu ya. Di awalnya. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini merupakan amalan-amalan
kita itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain di sini disebut, ya, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Apa perintahnya di sini? Maka perbanyaklah tahlil. Tahlil itu berarti apa? Mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Rasul katakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah, ya, perbaharuilah imanmu itu dengan menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Nah, biasanya ini dizikirkan, ya, dizikirkan kalau kelompok-kelompok sufi, ya, tasawuf itu wah sampai palanya goleng-goleng, ya, karena menjiwai itu barangkali, ya. Nah, ya, intinya kita perbaharui iman kita dengan tahlil, gitu ya, mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua di sini takbir, memperbanyak kalimat takbir, Allahu Akbar. Kemudian tahmid, ya, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, ini zikir-zikir ini sangat ditekankan supaya dibiasakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, lebih detail di sini disebutkan lagi macam-macam amalan yang disyariatkan itu apa saja. Yang pertama, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, ini untuk sementara kita tidak bisa melakukan, nggak tahu sampai kapan. Ya, analisanya macam-macam. Ini ada sifatnya politis, ya, ini ada juga sifatnya medis, macam-macam lah, ya. Nah, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan, ya, jamaah haji kita, ya, segera akan dapat diberangkatkan. Kemudian jamaah umroh kita yang setiap mungkin tahun itu ada yang berangkat itu, ya, semoga juga cepat dibuka, ya. Nah, apa fadilahnya di sini? Ya, haji dan umroh itu, dari umroh ke umroh ada tebusan dosa-dosa yang dikerjakan, ya, di antara keduanya. Dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Itu luar biasa. Makanya orang-orang yang sudah menjalankan ibadah haji biasanya ada atharul amal, ya, ada pengaruh-pengaruh amalan dalam kehidupan kesehariannya menjadi meningkat, ya. Itulah tanda haji mabrur. Oke, lanjutnya. Yang kedua adalah berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Di sini ada satu hadis, saya baca artinya saja. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan setahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Para ulama menerangkan maksud puasa di awal bulan Zulhijjah yakni berpuasa pada hari 8, ya, hari 8 bersama puasa hari Arafah. Berarti kalau puasa hari 8 dan hari Arafah berapa hari puasanya? 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 8 ditambah tanggal 9-nya. Ini is the best amalannya, yang apalagi tadi ada hadis amalan yang Allah sangat cintai, ya, zikirnya, sholatnya, puasanya, ya. Jadi nanti diingat-ingat tuh tanggalnya udah mulai dilingkarin. Nih tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari apa, itu kan, ya. Niatkan untuk berpuasa 9 hari. Waduh, berat nih 9 hari, ya. Apalagi musim kayak begini harus banyak minum, harus banyak ini dan seterusnya. Sudah, ya, itu apa namanya? Kalau memang 9 harinya itu susah, kayaknya nggak kuat, ya, jangan sampai lewatkan yang tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, sehari sebelum hari raya Idul Adha. Kalau jatuhnya pada hari Selasa nanti tanggal 20, maka pangkah hari Seninnya, ya, tanggal 19 bulan Juli itu kita sudah mulai kita berpuasa Arafah, ya.
Baik. Nah, yang berikutnya di sini ada penjelasan ya tentang puasa Arafah ini ternyata juga luar biasa dahsyat ini. Apa? Ya, menebus, menghapus dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Masya Allah ya, dengan satu hari puasa pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah gitu ya. Nah, kalau orang yang lagi musim haji biasanya 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu ya mereka melakukan wukuf di padang Arafah gitu ya. Nah, jadi kita di sini disunahkan untuk berpuasa. Fadilahnya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu Masya Allah. Namun ini yang dimaksud dosa yang dihapus tentu adalah dosa-dosa kecil. Baik. Yang berikutnya selain puasa di sini dianjurkan kita untuk takbir zikir pada hari-hari tersebut. Nah, tadi udah disebut ya. Ini ayatnya sudah jelas. Kemudian yang berikutnya adalah taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Berbuat maksiat dan dosa itu sudah jelas perbuatan yang diharamkan, Allah tidak suka. Terlebih-lebih kalau perbuatan dosa dan maksiatnya itu dilakukan pada bulan-bulan haram ya, bulan-bulan al-syahrul hurum tadi, bulan Zulhijjah, apalagi dilakukannya pada 10 hari pertama, itu memiliki kejelekan yang lebih berlipat lagi ya. Ini hari-hari yang utama tapi kok orang banyak berbuat dosa. Nah, jadi di sini jangan sampai dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi jaga betul jangan sampai perkataan maupun perbuatan kita ketika memasuki bulan Zulhijjah itu ya menyimpang daripada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya banyak beramal soleh ya. Jadi tidak mutlak puasa ya, tapi ada sholat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar ya, menyuruh kepada kebaikan, itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian disyariatkan pula pada hari-hari itu takbir mutlak ya. Takbir itu ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu ya takbir yang pokoknya mengucapkan Allahu Akbar gitu ya, itu yang mutlak. Nah, takbir muqayyad itu biasanya takbir yang khusus ya, seperti takbir Idul Fitri, Idul Adha kan khusus itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu juga boleh dilakukan, tidak mesti hari raya Idul Adha-nya. Bahkan takbir seperti itu juga dianjurkan pula saat gerhana. Nah, kemarin waktu gerhana ada sholat nggak di sini? Nah, itu juga sebelumnya disunahkan untuk mengucapkan takbir. Tapi karena tidak terbiasa begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah ini lebaran apa ya? Tapi di kompleks saya sudah berapa kali ya melakukan seperti itu, jadi nggak asing lagi. Oh iya, ini gerhana ini ya, makanya ada takbir kayak lebaran. Nah, itu namanya takbir muqayyad. Nah, amalan yang berikutnya adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Nah, ini nanti didialogkan saja. Yang jelas melaksanakan Idul Adha dan mendengarkan khutbah itu bagian daripada sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan ya. Sekiranya bisa hadir ke lapangan, laksanakan di lapangan. Lapangan nggak ada masjid, laksanakan di masjid gitu kan. Nah, sekiranya nggak bisa juga karena kondisi pandemi, ya lakukan di rumahnya masing-masing ya, kayak lebaran yang tahun lalu ya gitu ya. 2 tahun yang lalu kan seperti itu ya. Jadi muncul khotib-khotib dadakan ya, imam-imam dadakan di rumahnya masing-masing ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi ini disunnahkan untuk dilakukan. Nah, ini satu paket ya Bapak dan Ibu ya, melakukan sholat Idul Adha-nya sekaligus juga mendengarkan khutbahnya
jangan sholatnya udah selesai udah pada pulang. Enggak, satu paket dengan khutbahnya biar memperoleh kesempurnaan. Nah, kemudian yang kedelapan di sini berkorban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Nah, penjelasan tentang kurban ini akan dibahas secara khusus ya, karena ini ini dia. Nah, baik, kita lanjut ya tentang kurban. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini perintah kurban ada dalam Quran surat Al-Kautsar. Ya, ini surat yang populer. Bapak Ibu sangat hafal, bahkan menjadi surat langganan ya, karena sering dibaca di dalam sholat ya. Kalau enggak ini ya Qul huwallahu ahad gitu ya, Al-Ikhlas. Nah, baik, apa makna dari surat Al-Kautsar ayat 2 ini? Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita suruh mendirikan, menegakkan sholat karena Allah dan disuruh pula berkorban. Kenapa kok disuruh begitu? Kalau dihubungkan dengan ayat pertamanya, inna a'thainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan ini, jangan kemudian kita semakin menjauh dari yang mengasih nikmat, tapi semakin mendekat, yaitu dengan mensyukuri nikmatnya. Caranya gimana? Sholat 5 waktu jangan bermasalah. Syukur-syukur bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Ini Masya Allah ya. Nah, selain sholat kita disuruh berkurban. Bayangkan Bapak dan Ibu, perintah kurban itu beriringan dengan perintah sholat. Apa maknanya? Kalau sholat itu dipentingkan, maka kurban juga sama, dipentingkan pula, gitu loh. Iya, jangan orang kalau nggak sholat merasa berdosa. Nah, begitu ia nggak kurban, padahal dia mampu, santai-santai saja, nggak begitu. Mestinya kalau kemudian kita nggak sholat merasa berdosa, kita mampu tapi kemudian nggak berkorban juga sama. Ya, karena sama-sama pentingnya kalau merujuk pada ayat ini beriringan tuh maksudnya ke situ ya. Nah, apa makna kurban di sini? Artinya adalah kurban dari kata koroba, artinya pendekatan diri. Jadi kita berupaya untuk mendekatkan diri. Apa yang sudah kita keluarkan kira-kira 3 jutaan untuk beli kambing ataupun kemudian patungan sapi, itu tidak sia-sia, karena itu dalam proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka ada istilah hari raya kurban. Ada istilah lain adalah udhiyah. Udhiyah itu maknanya sembelihan ya. Maka ada udhiyah, ada kata adha ya. Maka ada muncul Idul Adha. Id artinya hari, adha sembelihan, hari menyembelih ya, hari menyembelih. Adha bisa maknanya duha, karena memang penyembelihan itu biasanya diperintahkan pada waktu duha ya, yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu duha. Nah, karena tadi ada kata wanhar ya, dan berkorbanlah ya, ada istilah pula hari nahar. Hari nahar juga artinya hari kurban. Nah, dilaksanakan kapan hari kurban itu? Tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya. Utamanya pada tanggal 10-nya. Nah, apa keutamaan kurban Bapak dan Ibu? Ini muncul hadis yang sangat menarik untuk kita renungkan. Apa di sana? Tidaklah anak Adam melakukan satu amalan pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban, maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Ini bahasa ini menarik Bapak dan Ibu ya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha itu adalah mengalirkan darah kurban. Jadi kalau dibuat runtutan, amalan yang paling dicintai ya pada 10 hari Zulhijjah adalah ya amalan-amalan soleh.
Lantas amalan soleh apa yang paling utama lagi dilakukan? Ya tentu berkurban pada tanggal 10 hari pada tanggal 10 Zulhijjah itu, ya. Jadi ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kalau sudah bilang tadi dicintai, ya, Allah sudah cinta, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita semua, ya. Nah, berdasarkan ayat ataupun hadis tadi, dan kemudian hadisnya nggak banyak kita kutip di sini, para ulama fikih kemudian menyimpulkan hukum kurban. Hukum kurban ada 2 pendapat. Yang pertama adalah wajib, ya, bagi orang yang berkelapangan, bagi orang yang punya kemampuan. Ini dalam pandangan ulama yang bernama Rabi'ah, ya, gurunya Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, dalam salah satu pendapatnya, ya, ini menyatakan hukumnya wajib. Kenapa kok saya mengatakan hukumnya wajib? Tadi Al-Kautsar tadi perintahnya apa? Karena Allah berikan nikmat yang banyak kepada kalian, maka sholatlah kamu dan berkorbanlah. Beriringan perintah korban dengan sholat. Sholat hukumnya wajib, maka ya, korban pun hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu, yang berkelapangan. Artinya kalau nggak melakukan, dosa hukumnya. Ini dalam pandangan ulama yang pertama. Ulama yang kedua, atau kemudian dasarnya apalagi, ada hadis yang cukup keras juga. Dalam riwayat Imam Ahmad pula di sana disebutkan, man wajada sa'atan, kayaknya ada di bawah hadis ini, ya. Nah ini ya, ini barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Sampai Nabi begitu, ya. Kalau bahasa pemulanya, lo mampu berkorban, punya duit, punya simpanan duit, ya, bilang nggak punya duit, tuh ada cincinnya harganya sampai 3 juta gitu kan. Nah, tapi kok nggak mau kurban, nggak mau jual sementara, ya, untuk berkorban, padahal kamu punya, ya. Kata Rasulullah, ya, jangan sholat di sini, jangan sholat di masjidku ini, sampai seperti itu Nabi. Nah, hadis inilah yang kemudian, ya, para ulama menyatakan hukumnya adalah wajib. Begitu kerasnya Nabi memberikan peringatan. Nah, pendapat yang kedua ini adalah ada sunnah muakkadah, ya. Sunnah itu tradisi, kebiasaan, ya, perbuatan muakkadah yang sangat kokoh, yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan, ya. Ini bedanya tipis sesungguhnya dengan wajib, ya. Cuman Nabi tidak mengatakan wajib saja di situ, ya, tapi sangat ditekankan untuk dilakukan. Itu yang namanya sunnah muakkadah, ya. Jangan dimaknai sunnah muakkad itu ke dalam pendekatan usul fikih itu, ya, yang tidak dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Karena nggak dilakukan tidak apa-apa, maka akhirnya tidak dilaksanakan. Jadi akhirnya orang nggak sholat jamaah, padahal dia mampu untuk berjamaah, ya udah nggak apa-apa, diambil ujungnya saja. Jadi pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar adalah ketika kita nggak sholat berjamaah merugi, karena itu perintah dari Allah, ya, dari Rasulullah. Demikian pula kurban, ya, kalau kita nggak lakukan itu rugi kita, ya. Dan ini pendapat dalam pendapat madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm, dan mayoritas ulama generasi salaf hingga sekarang. Ini pendapat jumhur. Kalau dalam Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusd, ini pendapat jumhur yang sunnah muakkadah, ya. Kemudian kalau yang wajib, menyatakan wajib, itu pendapat minoritas, ya, sebagian kecil daripada para ulama terdahulu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, terlepas daripada perdebatan pendapat tentang wajib atau sunnah, yang jelas itu perintah Allah, itu adalah teladan Rasulullah, ya, untuk dilakukan.
Nah, pernah nggak Rasul ataupun para sahabat Nabi itu tidak berkorban? Pernah. Ya, Abu Bakar pernah tidak kurban. Ya, kemudian Umar juga sama, pernah sekali tidak berkorban. Kemudian Rasulullah juga pernah, ya. Nah, di sini menunjukkan apa? Karena mereka ya nggak berkorban itu takut kalau korban itu menjadi wajib. Gitu. Ada pernyataan begitu dalam hadis ini. Ya, jadi dengan demikian kurban itu sesuatu yang sangat penting. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini ya berikutnya nasihat, yakinlah bagi mereka yang berkorban Allah akan segera memberikan ganti. Itu harus kita yakini itu. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu malaikat itu selalu hadir bersama kita di pagi harinya, gitu kan? Ketika malaikat hadir di pagi hari, kita berniat sesuatu, kemudian berbuat sesuatu, bersedekah, malaikat mendoakan, ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti ini apa yang sudah dikeluarkan. 3 juta, 3,5 juta yang sudah dikeluarkan, ya Allah ganti dia. Nah, ya, pasti Allah akan ganti. Nah, dalam bentuk apa menggantinya itu, ya Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya ini menarik untuk kita jadikan bahan renungan. Ya, ada yang masih jadi ahli hisab di sini. Nah, dari hisab ini yang suka ngarokok, ya, jadi majelis syuro, ya, majelis syuro, majelis yang suka merokok di situ, yang suka rokok. Ya, di sini, ya, 1 hari 1 bungkus itu kira-kira berapa ya? 13.000. Kalau 1 bulan sudah 390.000. Kalau 1 tahun sudah 4.680.000. Jadi artinya apa? Kita berhenti merokok saya sudah bisa kurban, gitu ya. Nah, demikian pula HP itu perkembangannya luar biasa itu Bapak dan Ibu, ya. Yang hari ini keluar model ini dan seterusnya. Kadang orang kan wow ganti lagi. Nah, sungguh ajaib, mampu membeli rokok dan smartphone jutaan tapi masih enggan untuk berkurban. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini jangan sampai terjadi di kita, jamaah kita. Rokoknya kuat, ya, tapi kemudian ya ada kesempatan berkorban dia nggak berkorban. Nah, ya, nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang berikutnya di sini bagaimana nih masail, ya, muskilah, ya, kurban di luar tempat tinggal. Ada di antara kita yang wah saya di kampung saja. Bagaimana orang yang seperti itu? Dalam madhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengharamkan mengirim hewan kurban atau mentransfer uang kurban yang lebih dari jarak 80 km ke tempat lain selama tidak ada maslahat yang menuntut hal tersebut. Masyarakat sekitarnya sesungguhnya masih kurang, ya, tapi dia inginnya ke sono melulu, gitu kan. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang kemudian tidak membolehkan, gitu ya. Nah, kemudian mazhab Hanafi memakruhkan, hukumnya makruh tuh yang seperti itu, nggak peduli dengan situasi kondisi di wilayahnya. Nah, tapi ada sebagian ulama membolehkan secara mutlak, ya mau kurban dimanapun ya boleh saja, gitu kan. Ini terjadi di dalam dinamika fikih Islam yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, ya, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah karena itulah saya mengambil satu kesimpulan, sekiranya di masyarakatnya ini masih banyak yang membutuhkan, ya upayakan di masyarakat kita, gitu ya, karena kita berinteraksi dengan warga masyarakat kita. Nah, kemudian kalau di sini sudah kayaknya tertangani nih, ya, ada yang kurbannya ada sampai 20. Ini dengan 10 sapi udah cukup sini, Pak. Ya, nah 10-nya baru dikemanakan oleh panitia. Nah, itu diperkenankan di situ. Ya, nah, baik. Yang berikutnya hewan kurban, saya pikir sudah mafhum, ya. Ayat-ayatnya ada itu. Surat Al-Hajj ayat 34 disebut dengan bahimatul an'am, ya, jadi unta, ya, sapi, kemudian domba, ya, yang menjadi hewan kurban. Nah, di sini jika seandainya ada seorang yang berkorban dengan jenis hewan lain
yang lebih mahal daripada jenis ternak tersebut, maka kurbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berkorban seekor kuda seharga 10.000 real, yang jumlah harganya lebih mahal, ratusan juta gitu kan, sedangkan seekor kambing harganya cuma 300 real, ya, itu kurbannya tetap tidak sah walaupun sampai ratusan juta beli kuda untuk disembelih gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu tidak masuk dalam binatang kurban. Nah, seekor kambing untuk banyak orang gimana? Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Ya, nah di sini ada hadis Nabi. Nabi itu ketika berkorban dia menyatakan hadza minni wa min ahli. Ya, bahkan ada hadis yang lain, hadza minni wa min ahli wa min ummati, gitu ya. Ini kurban dariku dan keluargaku. Jadi kalau Pak Nana sudah berkurban, maka itu istri, anak-anaknya dapat pahalanya dari situ, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau. Nah, kemudian beliau juga menyatakan di sini wa min ummati, dan saya ini kurban dariku, dari keluargaku, dan juga dari umatku yang tidak sempat berkorban. Nah, teman-teman kaum muslimin muslimat yang tidak sempat berkorban karena terhimpit ekonomi, itu sudah di-cover oleh kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, jadi itu, ini sekaligus menegaskan bahwa kalau berkorban, kalau meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini dari Pak ini dan keluarga. Nah, ya, dari Pak ini dan keluarga disebut di situ ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah kemudian yang berikutnya di sini penjelasannya adalah maksud kambing hanya untuk satu orang, ya. Adapun yang dimaksud kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, dan unta itu 10 orang adalah biaya pembeliannya, ya. Jadi uangnya untuk satu orang yang umumnya 3,5 juta untuk satu orang, nggak bisa patungan gitu kan, ya, dengan teman yang lainnya. Nah, kalau sapi boleh patungan sampai 7 orang. Nah, anak-anak sekolah nanti juga ada kan yang melakukan nah ini ya, ada nanti deh, ini dulu nih arisan. Nah, dan juga arisan kurban kambing, ya. Di sini ada perdebatan di antara para ulama, ya. Arisan kurban boleh karena mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban, karena hakikat arisan adalah hutang. Sebagian ulama menganjurkan untuk berkorban meskipun harus hutang, ya, karena ada sahabat yang begitu, ya. Imam Sufyan As-Sawri rahimallahu taala mengatakan dulu Imam Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Beliau ditanya, kamu berhutang untuk beli unta kurban? Beliau menjawab, iya, saya mendengar Allah berfirman, aku memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta kurban tersebut. Saking termotivasinya untuk dengan ayat ini, maka ia sampai berhutang, ya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, Syekh Utsaimin di sini mengatakan jika orang punya hutang, maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang daripada berkorban. Bahkan beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi berkorban karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang, ya. Beliau jawab, jika dihadapkan dua permasalahan antara berkorban atau melunaskan hutang orang fakir, maka lebih utama melunasi hutang, lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat. Nah, dari pernyataan ini, ya, pertama hutang itu memang mestinya dihindari, gitu ya. Nah, makanya Rasulullah itu doanya salah satunya adalah ghalabatid dain, a'udzubika min ghalabatid dain, supaya terhindar daripada terlilit hutang, gitu ya.
Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena itulah sebagian ulama tadi termasuk Syekh Utsaimin menyatakan bahwa ya kalau tidak punya duit jangan sampai hutang, walaupun itu untuk kurban. Itu pendapat pertama, gitu ya. Nah, sekiranya ada yang kemudian sampai hutang dan kemudian ada untuk mengembalikannya, ya, ada untuk mengembalikannya nanti gajinya dipotong setiap bulan kayak gitu kan. Nah, itu juga ada ulama yang membolehkan, ya. Nah, jadi kalau saya kembali kepada prinsip awal tadi, kalau yang punya kesempatan agak longgar nih, duitnya ada gitu kan, ya harus berkorban. Tapi kalau memang tidak ada, jangan sampai ngutang gitu kan, jangan sampai ngutang gitu. Ya, apalagi tadi ada arisan. Arisan itu sendiri para ulama juga berbeda pendapat. Ya, kalau orang yang sudah dapat duluan, akhirnya apa dia? Ngutang juga itu kan. Makanya ada kelompok Islam yang kemudian menyatakan nggak boleh itu arisan. Ya, jadi ada yang menyatakan oh nggak boleh, kalau sudah arisan itu nanti kalau udah dapat dia jadi ngutang. Padahal hutang itu sebaiknya dihindari. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, bagaimana dengan kurban kerbau? Nah, ini nggak populer di masyarakat kita, tapi para ulama fikih menjelaskan ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkurban dengan kerbau di kalangan Syafi'iyah, ya, maupun Hanafiyah. Ini ya, mereka menganggap bahwa keduanya baik kerbau maupun sapi itu sejenis, ya. Makanya kalau ada yang nanti panitia nih, oh kerbau yang dikirim untuk kurban, ya terima aja, ya. Itu sebagian ulama membolehkan, ya. Nah, ada istilah yang disebut dengan urunan kurban. Anak sekolahan itu masuk kurban atau enggak? Kalau kembali kepada hadis-hadis yang sebelumnya bahwa kambing untuk satu orang, ya, maka kalau urunan untuk beli kambing ya nggak masuk. Atau kemudian beli sapi tapi ada 100 orang di situ atau 50 orang, ya nggak termasuk kurban. Tetapi itu bagian daripada sodakoh biasa, itu ya. Nah, di sini ada solusi. Apa solusinya, Bapak dan Ibu? Seluruh siswa dikondisikan atau seluruh jamaah dikondisikan agar menyumbangkan uangnya untuk salah seorang ustadz atau guru, karyawan atau orang tertentu yang telah ditunjuk oleh pihak sekolahan atau masjid atau musola. Kemudian setelah uang tersebut terkumpul pada orang-orang tersebut, dibelikan hewan kurban untuk dikurbankan, dan pahalanya diberikan kepada seluruh jamaah atau siswa, guru dan karyawan yang ada di sekolah tersebut. Jadi nanti ya yang udah kumpul pada patungan, ya udah kasih disedekahkan ke Pak Nana umumnya. Nanti Pak Nana, ini kurban dariku dan ya teman-temanku atau saudara-saudaraku. Ya udah jadi itu. Ini ada solusi begitu ya dalam kajian fikihnya. Nah, bagaimana berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nah, ini juga ada 3 pendapat. Yang pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya. Anaknya udah kurban, orang tuanya dapat pahalanya. Makanya senang kalau punya anak soleh itu, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi anaknya berkorban, bapaknya ibunya yang sudah meninggal otomatis dapat, nggak usah pakai disebut, gitu. Ya, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jadi orang yang meninggal nggak diperintahkan untuk berkorban. Yang kedua, berkorban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Ya, ini ada sebagian ulama yang membolehkan dalam madhab Ahmad bin Hambal, dalam madhab Hambali. Ya, Ahmad bin Hambal di situ meriwayatkan bahwa ada satu hadis ya di mana ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, orang tuaku telah meninggal dunia, apa yang bisa saya lakukan untuk orang tuaku tadi? Ya kamu sedekah atas namanya. Nah, karena kurban bagian daripada sedekah, maka boleh juga ada yang mendapat begitu ya, bahwa kurban atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia. Nah, yang ketiga, ada kurban khusus orang yang meninggal karena mayit pernah berwasiat, saya mau kurban nanti ya, udah disiapin tuh duit ya, tapi keburu meninggal dunia. Nah, itu sebut atas nama orang yang meninggal tadi.
Nah, ada beberapa pendapat ini nanti ada hikmah bagi panitia. Jadi kalau ada yang datang, ya, nih saya mau kurban untuk almarhum ini, ya, kalau kebetulan panitianya itu sepaham dengan pendapat yang pertama, ya, nggak usah disebut pakai orang yang meninggal. Ini jamaah ada yang kurban datang, mau sebut atas nama orang yang telah meninggal dunia almarhum ini, ya terima aja. Karena ada payung hukumnya juga, Imam Ahmad bin Hanbal juga membolehkan gitu maksud saya, ya. Jangan kaku sebagai panitia dalam konteks pemahaman fikihnya, gitu ya. Udah isya ya? Kalau sudah isya kita skorsing dulu, kayaknya ini udah hampir tuntas. Ya, sampai di sini nanti umur hewan kurban rata-rata kalau unta itu 5 tahun, kambing antara 1 sampai 2 tahun, sapi 2 tahun, ya, jangan sampai lebih muda dari itu. Nah, yang cacat nih jangan sampai, nanti kita ya urunan tapi udah ada tadi, udah selesai. Nah, harus jantan atau enggak ada ketentuan, harus jantan, ya. Betina juga diperbolehkan, ya, karena akikah pun juga boleh begitu. Nah, larangan bagi orang yang hendak kurban nanti ada penjelasan ketika sudah memasuki 1 Zulhijjah. Nanti ingat-ingat tuh, ketika sudah masuk 1 Zulhijjah maka orang yang berkorban itu jangan sampai memotong kukunya, rambutnya terlebih dahulu. Jadi umumnya ini akhir Dzulqa'dah itu cukur dulu kumis. Kalau mau dirapiin jenggot rapiin, ya. Kalau mau cukur yang anggota lain, anggota tubuh yang lain silakan dicukur dulu. Nah, nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9, ya, Zulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban itu jangan mencukur rambut kuku, ya. Nah, ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Nah, jadi dipersiapkan, ya, diingat-ingat tanggalnya gitu, ya. Baik, sampai di sini dulu, kita sudah masuk waktu isya. Nanti habis isya kita lanjut dengan dialog, ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar kurban atau amalan-amalan pada bulan Zulhijjah. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, entah agama apapun dia yang bukan Islam, bagaimana boleh nggak menerima daging kurban? Madhab Maliki berpendapat makruh. Madhab Syafi'i berpendapat haram untuk kurban yang wajib. Misalnya kurban nadar, ya. Tapi boleh untuk kurban yang sunnah. Jadi kalau bukan nadar kurbannya, bukan karena janji sama Allah, ya kan, karena ingin menjalankan keutamaan pada bulan Zulhijjah itu mengalirkan darah kurban, nih hukumnya yang sunnah, maka boleh. Rujukannya apa? Imam Baijuri, ya, di dalam kitabnya, ya, itu menyebutkan boleh memberikan sebagian kurban sunnah kepada kafir dhimmi yang fakir. Ya, kafir dhimmi itu berarti kafir yang masih dalam tanggungan dan umat Islam. Artinya gini, kalau dalam pemerintahan Islam dulu dia taat sama Rasulullah, kemudian dia memperoleh perlindungan dari umat Islam, gitu kan, orang baik lah itu, ya, bukan orang Islam tapi bertetanggaan baik, itu kan, bermasyarakat juga baik. Nah, orang yang semacam ini boleh menerima kurban kalau memang dia dalam kondisi fakir, ya. Nah, ini dalam madhab Syafi'i. Nah, kemudian fatwa lajnah, ya, Saudi Arabia itu berpendapat boleh selama itu, ya, untuk kafir dhimmi. Adapun kafir harbi, Zionis Israel itu, ya, ini nggak boleh karena jelas memusuhi umat Islam. Ya, itu, ya. Nah, ini nanti ya akan ketemu oleh kita, tetangga ini musola masjid, ya, itu ada orang yang tidak beragama Islam, boleh nggak dikasih? Boleh, selama dia memang orang fakir, gitu, ya. Baik, kemudian menjual dan mengupah panitia, ya. Jadi menjual daging kurban itu tidak diperbolehkan, kecuali kalau daging kurban itu sudah diberikan kepada fakir miskin, dia kemudian butuh mau menjual, itu bukan urusan kita lagi. Ada kebolehan di sana, ya. Nah, mengupah panitia itu memang anjurkan dikasih upah lah, gitu, ya.
untuk yang menyembelih ya. Kalau panitia tidak boleh nih ya. Kalau panitia mengupah panitia tidak diperkenankan di sana. Nah di sini dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua daging, kulit tubuh dan serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Nah, jadi kalau tukang jagal itu dikasih upah boleh, gitu ya. Nah, tapi kalau diberikan upah berupa dagingnya ataupun kulitnya itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, Ali mengatakan kami mengupahnya dari uang kami pribadi. Nah, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya bagi pemilik hewan tersebut, maka tidak sah ibadah kurbannya. Ini pemilik kurbannya ngambil kulitnya tapi kemudian dijual, ya, itu tidak. Nah, jadi bermasalah dari kurban yang sudah dikeluarkannya itu nggak sah sampai seperti itu. Nah, di sini penjelasan berikutnya, tukang jagal tidak boleh diberi daging, kepala, tanduk, kaki atau kulitnya sebagai bentuk upah, nggak boleh itu. Upahnya daging itu tidak boleh. Ya, hal ini berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Yang diperbolehkan adalah solusinya ini, memberikannya sebagai bentuk hadiah jika dia termasuk orang kaya, atau sebagai sedekah jika ternyata dia adalah miskin. Itu kan jagalnya miskin-miskin nih, ya, kasih bagiannya sebagai mustahik, gitu ya, sebagai orang yang berhak menerima. Orang jagalnya orang udah ini berkecukupan ini orangnya, ya, nah, dikasih hadiah itu boleh. Ya, artinya kalau hadiah berarti kan seleranya para panitia gitu kan, silahkan mau dikasih berapa gitu. Nah, Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, pengarang kitab Fathul Qorib, dia mengatakan haram menjadikan bagian kurban sebagai upah bagi jagal. Ini jelas dari seluruh mazhab tidak memperkenankan, ya. Termasuk Indonesia, NU, Muhammadiyah, hasil bahtul masailnya atau ditarjih Muhammadiyahnya juga sama, tidak memperkenankan. Ini juga menyembelih satu kambing untuk makan-makan panitia juga tidak diperkenankan kalau itu hewan kurban. Tapi kalau akikah mau boleh-boleh saja. Makanya kalau mau panitia kurban ini cari yang mau akikah siapa nih, ya, itu boleh disembelih terdahulu nanti buat dibagi, ya, untuk dimakan-makan itu boleh. Nah, untuk kaki, ya, atau kulit ini kadang-kadang krusial itu, ya. Ada solusinya ini, kumpulkan semua kulit, kepala dan kaki hewan kurban, tunjuk sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit. Tidak perlu diantar ke rumahnya, tapi cukup dihubungi mereka dan sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak mereka. Ya, kalau di saya biasanya merbotnya ada berapa itu? Yang bagian bersih-bersih ini, kemudian muadzin, ya, kemudian ada imam tetap, ya, ada yang kolektor dana infak warga, gitu kan, ada empat orang kita kumpulin tuh, ya, nih jatah kulit, ya, jatah antum semua berempat. Nah, ya, silahkan mau diapain, ya jual lah, ya udah panitia yang jualin. Hasilnya berapa? Oh, ini sampai 2 juta, bagi berempat. Nah, itu jauh lebih aman, ya, syar'i yang seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kulit ini dijual tapi kemudian keperuntukannya ini tidak untuk mustahik. Jadi kalau memang mungkin untuk sampai cincang-cincang, ya, kulitnya itu lebih bagus, langsung dinikmati gitu kan. Ya. Nah, kalau kemudian bagaimana untuk operasional? Nah, ini ikhtilaf lagi, ya, kulitnya dijual oleh panitia, kemudian untuk operasionalnya ini ikhtilaf, ya, dalam pandangan para ulama. Nah, karena itulah yang lebih aman begitu, ya, sudah, ya, kumpulkan tuh fakir miskin atau siapa orang-orang yang ada di sekitar musola atau pengurus, ya, ini serahkan ke dia, mau diapakan, jual. Kalau mau dijual ya sudah, ya, dijualkan oleh panitia, uangnya kasih ke dia,
Ya, kalau mau diambil kulitnya ya udah silahkan. Setelah diambil sama dia mau jual sendiri juga silahkan aja, ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok panitia suruh tawarkan seperti itu? Kadang-kadang ya orang yang sudah dikasih juga bingung tuh kulit mau diapain, gitu kan? Ya, kayak kemarin waktu musim corona kayak begini ini kan udah hampir 2 tahun ini, ya. Yang kurban yang kemarin itu sedikit pembeli kulit itu sedikit, ya, karena bingung proses pengolahannya, kemudian penjualannya juga kemana, bisnis lagi lesuh gitu kan. Akhirnya apa? Kulit ini nggak ada yang ambil, jadi masalah kan, bau dan seterusnya. Nah, makanya disiasati sekarang kalau ada yang mau dibawa kemana, di kampung saya mau tuh dibikin rame-rame, dimasak rame-rame di sana, dibagi tetangga pada mau, ya udah akhirnya mau dibawa ke daerah sana Malimping gitu, daerah mana itu, Pandeglang, ya. Nah, jadi tahun sekarang seperti itu karena ada yang bagian dari jamaah yang mau membawa kulitnya. Nah, ini lebih syar'i, ya. Oke. Saya pikir ini ya. Silakan kalau ada yang komentar, melengkapi, menyempurnakan dan sekaligus bertanya. Gimana? Yang mana ya? Yang dimasak bersama. Ini. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Untuk makan-makan panitia. Oh iya, silakan. Status panitia kurban adalah wakil dari pemilik hewan kurban dalam mengurus, menyembelih dan mendistribusikannya, bukan berstatus sebagai amil zakat yang berhak mendapatkan bagian. Jadi nggak ada khusus nih untuk panitia itu. Jadi nggak ada, ya. Tapi panitia boleh dapat statusnya sebagai apa? Mustahik. Jadi nanti perbedaan antara zakat dan kurban itu nanti untuk mustahiknya. Kalau zakat udah jelas, asnafnya itu ada 8 golongan At-Taubah ayat 60. Fakir miskin yang diutamakan, gitu kan? Nah, kurban juga sama, fakir miskin yang diutamakan. Nah, tapi di zakat nanti ada amil, ya, amil yang berhak menerima zakat. Nah, kalau di kurban, ya, tidak seperti itu, ya. Amil itu di sana adalah apa, di kurban panitia itu adalah statusnya sebagai mustahik, boleh itu, ya. Jadi dia memperoleh sebagai mustahik karena dia ikut membantu-bantu, itu bisa dimasukkan sebagai mustahiknya. Jadi intinya boleh memperoleh daging itu bagi panitia, gitu ya. Sehingga nanti dalam prakteknya, ya, udah disiapkan nih, ini mustahik panitia berapa ini, ya, berapa bungkus, ya, ya, gitu. Yang dimasak, ya, yang dimasak, oh yang tadi, yang dimasak rame-rame tadi yang saya sarankan itu adalah yang sudah menjadi mustahik tadi, udah dibagi, mau dikumpulin saja, mau masak bareng boleh. Tapi kalau yang dimasak di awal itu belum kurban namanya, ya. Bagusnya ada orang yang bersedekah, nih kambing silahkan buat panitia, ini cakep tuh, ya. Atau ada orang yang akikah, ya. Jadi tidak ada daging kurban untuk dimasak rame-rame untuk makan panitia, tidak ada. Yang ada adalah hewan akikah. Ini ada nih jamaah yang berakikah, maka kemudian disembelih terlebih dahulu, ya. Biasanya sore hari, malam hari dimasak oleh panitia, itu ibu-ibu itu kan, besoknya buat sarapan atau makan siang. Nah, itu boleh kalau akikah, ya. Jadi tapi dijelaskan sama yang akikahnya. Ini nanti daging akikahnya sebagian akan diberikan kepada panitia yang bekerja, ya. Itu boleh, ya. Nanti sebagiannya lagi ya diberikan kepada yang berakikah kalau dia mau, gitu. Nah, jadi gitu Pak, ya. Atau ada orang yang bersedekah khusus, ya. Boleh nih saya
traktir panitia ya, saya sedekah ke panitia semua yang mau bekerja dengan apa? 1 ekor kambing, silahkan disembelih. Nah, di tahun yang lalu di tempat saya ada yang kayak begitu ya. Yang ditunjuk sebagai ketua panitia kebetulan agak sedikit tajir orangnya, udah nanti mati panitia dari saya aja gitu. Nah, itu yang cakep seperti itu. Gitu Pak ya. Nah. Ya, alhamdulillah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Tadi Purji terkait materi kurban ini. Jadi terkadang memang materi seperti ini harus sering diulang-ulang karena tradisi kita ini orangnya angel gitu. Angel dengan butuh hasil. Sudah dibilang jangan jual masih dijual. Jangan sudah dibilang jangan dibuat upah masih dibuat upah juga. Hukum daripada menjual ataupun menjadikan daging kurban sebagai upah itu bisa menggugurkan ibadah kurban tersebut. Iya. Jadi nilai kurbannya itu tidak ada. Akhirnya panitia seharusnya dapat pahala banyak, pahala besar, menjadi malah kebalikan mendapatkan dosa yang besar. Nah, tentunya ini harusnya nantinya akan kita ulang kembali materi-materi seperti ini untuk mengingatkan kita akan pentingnya bagaimana sih sebenarnya solusinya untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah seperti ini, karena ini terjadi sebagian besar masjid maupun mushola di Indonesia khususnya itu banyak terjadi seperti ini. Nah, mungkin ada yang ingin perlu diperjelas kembali oleh Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Ya, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak, kan kalau kita berada di Saudi itu menjadi haram sebagai perganda. Nah, ada teman saya di sana, kan saya udah kurban di sini. Kurban di sini ada nggak bisa. Kan belum diperganda. Kita sholat tadi sampai 100 kali lipat. Iya. Apakah itu bagaimana? Iya, saya waktu sebagai pembimbing itu sepakat dengan pembimbing yang lainnya. Jadi ketika ada jamaah yang mau berkorban di sana, ya difasilitasi, ya boleh itu melakukan korban di sana. Tetapi kemudian dia masih korban di sini juga. Nah, karena yang namanya korban ini kan tidak dibatasi, mau dimanapun gitu kan. Kalau lihat pendapat tadi, apalagi posisinya dia masih ada di Saudi Arabia, masih ada di Masjidil Haram. Nah, di sana amalan yang sunnah itu bisa, amalan-amalan kebaikan bisa berlipat ganda gitu. Nah, makanya diperkenankan ketika ada yang mau kurban di sana. Nah, kemudian dia tetap korban di masyarakatnya, di kampungnya, yaitu juga akan memiliki nilai lebih lagi gitu kan. Jadi kalau yang namanya perbuatan sunnah ya, ataupun kemudian amalan-amalan kebaikan semakin bertambah banyak ya semakin bagus, tapi tetap harus dijaga hatinya, niatannya, jangan sampai ada unsur riya sedikit pun ya. Kalau ada unsur riya jadi udah habis semuanya gitu ya. Nah, jadi jamaah haji yang kemudian kurban di Masjidil Haram itu diperkenankan. Tapi nanti ikhtilaf hukum fikihnya ya, tadi kembali yang tadi ya, yang dalam madhab Syafi'i itu sebaiknya di wilayahnya ya. Jadi itu ada keutamaan di situ gitu ya. Dalam madhab Hanafi makruh gitu kan. Nah, makruh hukumnya kalau malah kurbannya tempat lain gitu. Nah, jadi dengan perdebatan atau ikhtilaf perdebatan pendapat para ulama ini ya, tidak perlu diperuncing ya, tidak perlu diperluncing, dipertajam ya, karena ada payung hukumnya ya kita ikuti sesuai dengan keyakinan yang kita pahami ya. Jadi dari itu ya, yang orang yang melaksanakan ibadah haji ya boleh juga melakukan kurban di tanah haram itu, karena dengan motivasi amalannya akan bernilai lebih tinggi lagi. Baik, ada lagi yang lain? Ya.
Tapi ada juga satu keluarga berkorban dia membawa nama anak. Apakah itu sama artinya dengan begitu? Apa namanya jadi anak? Iya. Bahasa Nabi itu tadi ya, saya kurban untukku, untuk keluargaku, itu satu hadis. Satu hadis lagi, saya berkorban ini untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku yang tidak sempat berkorban. Ada juga Nabi bahasanya seperti itu. Nah, ini tidak ada ketentuan yang menyatakan harus wajib begitu, tidak ada. Dalam hukum, dalam kaidah usulnya, karena Nabi tidak ada menekankan supaya ngomong begitu, gitu kan. Nah, supaya ngomong seperti itu, ya maka hukumnya bukan sebuah kewajiban menyatakan begitu. Ya, artinya apa? Tidak atas nama dirinya, atas nama orang lain pun juga diperbolehkan, gitu ya. Juga diperbolehkan. Jadi sekiranya ada nanti jamaah yang mengatasnamakan anaknya, anak yang pertama, ya, umumnya Amir, gitu kan, atas nama Amir itu, ya boleh-boleh saja, ya. Bukan sesuatu yang diharamkan, nggak ada ketentuan itu, ya. Jadi nanti ketika ada hadis ataupun ayat yang menyatakan gitu, oh Nabi begini, ya, dipahami, oh karena Nabi begitu saya mau seperti itu, nah ini lebih bagus, ya. Itu kenapa? Karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, cuman juga Nabi tidak pernah yang namanya menekankan harus begitu, gitu kan. Karena tidak harus begitu, maka hukum fikihnya lebih longgar di sana. Artinya ada kebolehan, ya, kebolehan atas nama anak ataupun siapa. Ya, tetap saja yang memperoleh pahalanya adalah yang mengeluarkan uangnya itu, gitu kan. Nah, cuman kalau bapaknya sudah memperoleh pahala dari kurban, sekiranya kurban yang diterima oleh Allah, maka istrinya pun akan memperoleh pula, ya, anaknya pun akan memperoleh pula, sampai orang tuanya, ya, yang telah meninggal dunia pun juga akan memperoleh itu, gitu ya. Nah. Di kadang di kita itu di panitia kurban, kadang ada orang yang kurban kambing, kan kita kadang kurban itu ada hak juga status ya. Ada apa? Hak ini yang dapat daging ini saja. Yang berkurban Ustaz, ada juga yang memang dia nggak ambil. Tapi dia berkurban kambing tapi dimintai sapi Ustaz. Iya, iya. Jadi gini, itu masalah umum ya, yang muncul seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, daging kurban itu nanti distribusinya dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama untuk fakir miskin, itu pisahkan dulu. Jadi kalau umumnya ini ada sekian sapi, jumlahnya ada katakanlah 900 kilo, yang 300 kilo sisihkan. Untuk siapa ini? Fakir miskin. Kemudian yang 300 kilo lagi sisihkan lagi, ya, untuk mudhahi. Mudhahi itu orang yang berkorban. Karena orang yang berkorban itu disunahkan, bukan boleh memakan daging kurbannya, bukan, disunahkan. Disunahkan untuk menyantap daging kurbannya, gitu. Ya, kenapa kok disunahkan? Karena ini sekaligus menepis tradisinya orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu ketika berkorban itu dipersembahkan kepada berhala dan kemudian semuanya, gitu. Nah, Islam meluruskan itu, kurbannya karena Allah, kemudian boleh orang yang berkorban itu makan, dan bahkan dianjurkan untuk makan, untuk membedakan tadi. Ya, jadi sunnah bagi orang yang berkorban untuk memakan daging yang dikorbankannya itu, gitu kan. Nah, kemudian sepertiganya lagi nanti ya untuk dibagi sanak famili, saudara, atau kemudian tadi yang warga, ya, termasuk orang yang non Islam itu, ya, jadi dari situ nanti. Nah, bagaimana dengan yang tadi persoalannya dia orang berkorbannya sapi kok mintanya kambing, gitu kan. Nah, jatah kambingnya itu nanti diberikan dia sebagai mustahik, paham ya? Ya, sebagai mustahik.
Ya, mustahik. Jadi mustahiknya siapa? Mustahik dari orang yang berhak menerima daging kurban itu kan tidak mesti fakir miskin, ya kan? Boleh di situ. Jadi yang diberikan adalah ini jatah sebagai mustahik. Nah untuk yang kurban sapi tetap dia dapat sapinya, gitu kan? Tetap dapat sapinya. Nah ketika dia minta umumnya kambing, dia diberikan jatahnya oleh panitia sebagai mustahik. Nah, gitu ya. Sebagai mustahik orang yang mestinya memperoleh bagian gitu kan. Nah, yang berhak memperoleh bagian itu beda dengan zakat. Kalau zakat kan harus fakir miskin ya, atau mu'alaf atau yang lain-lainnya yang 8 golongan itu. Tapi kalau yang namanya kurban ya fakir miskin, termasuk orang-orang yang kerabat, sanak famili yang mampu pun boleh ya menikmati kurbannya itu. Tapi yang fakir miskin tidak boleh dikurangi jatahnya. Jangan sampai nanti ternyata ini lebih banyak ke panitia, ini lebih banyak ke yang berkorban sama orang-orang yang tidak miskin gitu. Nah itu jangan sampai terjadi begitu. Minimal sisihkan minimal sepertiga, lebih dari itu lebih bagus. Ya makanya biasanya nih bagian pendistribusian udah mengkondisikan itu. Dikalkulasi ini 5 sapi itu totalitas akan ada sekian kilo. Ya, atau setelah kumpul daging semuanya dikiloin dulu ini daging semua. Nah, ada sekian, wah ini pisahkan. Nah, supaya apa? Tidak ada kesalahan di situ. Ya, tidak ada kesalahan. Ya, jadi panitia nanti harus tegas ya. Tegas seperti itu supaya apa yang dijalankan itu sesuai dengan jalur syariah. Ya. Nah, jadi untuk yang berkorban minta yang lain ya itu dikasih jatah sebagai mustahik gitu aja supaya tidak ribet gitu kan. Dan itu ada payung hukumnya ya seperti itu. Kalau jatahnya mustahik diambil dulu terus dimasak bareng-bareng. Jatah mustahik tapi menyembelihnya kapan? Ya pada saat itu. Oh ya boleh. Kan udah jatah dia kan? Yang dibagi oleh panitia itu kan. Ini jatah ya dibuat mustahik. Udah ini kumpul nih 5 orang, dapat satu plastik, yuk makan ini, kumpul bareng, dimasak bareng-bareng, makan bareng-bareng, boleh saja. Yang penting sudah resmi diserahkan oleh panitia dia sebagai mustahik, tercatat contreng gitu kan. Udah jatahnya udah habis, nanti udah dimasak minta lagi ya nggak bener itu ya. Jadi nggak ambil ya? Hah? Nggak ada. Jadi amil itu maksudnya mustahik nanti. Ya, amil itu masuk kategori mustahik. Ya karena tadi sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk yang korban. Nah sepertiganya yang orang ramai itu. Ya. Yang berkorban ikhlas udah belajar ya? Yang berkorban? Udah ikhlas. Maksudnya? Ikhlas untuk dimasak. Diambilkan dari yang berkorban. Ya. Jadi gini, nggak apa-apa. Tapi yang jelas disunnahkan untuk yang berkorban itu untuk memakan, walaupun hanya 1 mangkok gitulah ya. Nah itu boleh, boleh seperti itu ya. Ketika tidak makan maka hukumnya makruh, kecuali kalau memang dia ada pantangan-pantangan terkait dengan kambing gitu ya. Ketika nggak ada pantangan disunahkan ya. Di kita biasanya proses ini kebiasaan proses kita sampai kadang-kadang tuh udah dimasak sebelum proses ada pembagian sekarang. Jadi kita udah diambil kan untuk masak ini sate apa dibikin. Ada proses biasanya itu belum kan? Nah, harus jelas dulu. Kita mau coba imbangi kalau di depan udah tanya air gitu ya, disebutin. Tapi sebenarnya itu belum proses selesai. Ya. Tapi proses lagi cacaran gitu. Itu gimana sih? Nggak apa-apa. Jadi begini, ini kan udah disembelih, udah dicicak kan ya. Nah, udah di ini mau dimasak nih, jatah siapa? Umumnya Pak Nana, Pak Bapak ya kan, Pak Ustadz dan seterusnya. Oh 5 orang nih, udah punya saya dimasak aja buat rame-rame. Boleh begitu, tapi nanti udah nggak dapat jatah lagi kan gitu. Nah, mestinya begitu. Oh ya, kasih lagi. Iya. Apalagi begitu ya. Yang jelas sudah begitu ya, sudah ada proses penyerahan untuk mustahik. Jangan saya begini, begitu sudah disembelih langsung main ambil saja gitu kan, kemudian masak saja itu enggak. Ini dulu
Timbang dulu ini jatah dia berapa, ya. Membantu yang pilih itu ya otomatis lagi malah. Oh gitu, yang ngulitin. Iya. Jadi ingat ya, itu boleh sebagai hadiah, ya, bagi orang yang mampu, kemudian sedekah bagi orang yang tidak mampu, gitu kan? Konsepnya begitu. Ya, kalau memang itu mau diberikan kepada yang ngulitin dan seterusnya, termasuk tukang jagal. Jangan sampai ada bahasa ini upah buat kamu. Nah, berupa apa? 3 plastik daging, nggak boleh. Ya, ini kulit sebagai upah buat kamu sebagai tukang jagal, nggak boleh. Ini hadiah lah buat dari kami. Nah, itu baru boleh. Ya, kalau seperti itu. Mereka datang sendiri sih, ya. Mereka datang dan diminta bantu. Nah, kita pun juga semangat juga. Ya memang sebagai hadiah juga. Hadiah kaki, kepala itu dah. Kita juga nggak bisa menolak juga, nggak bisa menerima kepala, nggak bisa menerima kaki. Mereka yang mau. Ya, itu otoritasnya ada di panitia. Ini hadiah buat Anda. Ya, boleh. Jadi Gitu. dikumpulkan dulu baru itu ya. Iya. Mereka juga kan langsung kan ngambil kaki enggak kena itu. Apalagi kalau sekarang ini nggak itu juga. Sudah pegang usus apa. Kalau di saya itu perut usus itu sudah lebih bagus ya. Jadi gini, ada jamaah yang mau silahkan ambil, ya, siapa yang mau gitu kan. Nah, kalau nggak ada yang mau, kubur. Nah, selesai gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang mau ngambil silahkan, yang penting udah diberikan itu dia. Ya, jadi nanti yang bagus kalau memang mau dimasak itu ya cari orang yang akikah. Kalau enggak, ada yang bersedekah. Ya, patungan. Ayo kita patungan beli kambing 1 buat dimasak rame-rame gitu kan. Ya. Yang aman begitu. Ya, yang aman. Dia penjual sapi atau kambingnya aja itu. Kalau saya dulu strateginya begini, ketika nggak ada, ya, beli sapi 5 umpamanya kan. Haji, hadiah dong, kambing 1 nih buat kami gitu kan, buat panitia. Dapat tuh kadang-kadang itu. Ya, bagaimana? Pernah jual kambing, negosiasi kita. Negosiasi sama yang jual. Beli sapi gitu kan. Beli sapi 5 gitu kan. Nah, ya minta hadiah kambing ini buat panitia nih, ntar dikasih sama Pak Hajinya, biasanya gitu. Ya, kalau nggak dalam bentuk kambing, kadang-kadang dikasih uang. Ya udah nih buat panitia 1 juta ya, buat ini masak-masak. Nah, kita tinggal nambahin aja, beliin kambing yang kecil gitu. Ya. Itu nanti akad jual belinya juga sama lagi kan. Apa itu? Ya belinya sapi. Nah, Udah selesai. Karena kan melebihkan takaran jadinya. Meminta kembali lagi kan? Enggak. Jadi gini, orang ini belinya sapi udah selesai kan? Nah, nanti dia ngasih hadiah, just gitu kan? Itu niatnya dari mana dulu? Yang niatnya yang membeli atau niatnya yang menjual? Ini yang penjualnya kan ngasih hadiah tuh. Kalau ngasih kita Ya sudah, nggak bisa. Kalau dia nggak ada juga yang tukang sapi begitu. Udah ini sudah mepet nih ya, harga sama bapak yang udah nggak dapatnya tipis kata itu. Ya udah, nggak dapat apa-apa gitu. Nah, pernah terjadi ini, nggak tahu konsepnya dia gimana. Pokoknya kalau beli 1 kambing dari 1 sapi dari saya, maka ini dapat kambing 1. Ada yang gitu kan? Beli sapi saya dapat kambing 1. Nah, akhirnya kan ada 7 sapi kita beli, ya kan? Dapat 7 kambing. Tapi itu nggak selesai, ada problem lagi di panitia itu. Wah, ini harus kembali kepada yang ini, kepada yang berkorban. Wah, perdebatannya begitu. Akhirnya disampaikan ke saya, ya, gimana nih Ustaz solusinya? Gini aja, kumpulkan untuk orang yang berkorban, gitu ya.
Ya, karena ini mau disembelih lebih awal ya. Ini hadiah ini kan milik orang yang berkorban. Nah, terus akhirnya kata orang berkorban, ya sudah punya saya ini sembelih. Ya. Jadi sapi A, sapi B, sapi C, kambingnya disembelih lebih awal. Sudah izin dari mereka, selesai persoalan. Gitu kan. Nah, karena sudah izin dari yang berhak menerima hadiah itu. Ya, jadi repot juga itu. Dijabri satu-satu kan. Wah setuju Pak, silakan. Nah, kalau 3 sapi berarti kan 21 orang itu dijabriin semua gitu kan. Nah, udah 3 kambing dari 21 orang itu akhirnya disembelih. Nah, jadi memang ini butuh payung hukum, apalagi enggak kiasnya kemana gitu kan. Ini harus main di situ. Ya. Kalau yang penjual yang nggak biasa harus ngomong dulu. Di kebiasaan kami begini. Iya. Nanti tinggal dipasang dia nggak masih muda. Nah. Iya kan? Kalau ngomongnya dekat gitu ya. Jadi dengan berbagai metode itu kan. Nah. Baik, ada lagi? Ya, pada prinsipnya karena ini kan sudah biasa. Tetapi kadang-kadang muncul persoalan-persoalan itu dari orang-orang yang awam. Orang itu pinter ngomong kritis gitu kan, tapi kemudian dia nggak punya dasar syariah. Nah ini yang paham syariah harus jelasin, ya harus dijelaskan. Ini harus ada di dalam tim. Kalau tidak ada ya nanti khawatir ada penyimpangan dari sisi pelaksanaan kurban itu. Ya. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan buat kita semua, terutama kepada bapak-bapak semua yang nanti terlibat di dalam pelayanan umat untuk penyembelihan dan pendistribusian ya daging kurban. Nah, yang lebih waspada lagi sekarang adalah masih masa pandemi dan pandeminya semakin meningkat ya. Varian yang delta itu juga cukup mengkhawatirkan. Nah, karena itulah protokol kesehatan juga harus betul-betul jalankan supaya nanti dalam menjalankan syariat Allah tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam kenegaraan kita ya. Jadi protokol kesehatan tetap diperhatikan ya terkait dengan pelaksanaan kurban nanti. Ada yang masyarakat masjid tertentu sudah nggak mau menyelenggarakan itu. Ada beberapa itu, masjid saya nggak menyelenggarakan tahun ini, itu kan, karena zona merah, itu kan. Ya akhirnya apa? Udah yang berkorban dikumpulkan, ini nanti mau saya bawa ke panti asuhan sini. Oh iya silahkan. Ada juga ke Dewan Dakwah yang kurbannya itu ke daerah-daerah pelosok, gitu kan. Ya, Dewan Dakwah Tangsel itu berapa ratus sapi yang akan diprogramkan tahun ini untuk dibawa ke daerah-daerah minoritas Muslim. Nah, minoritas Muslim. Ya, jadi sekiranya mau disalurkan nggak mau dikorbankan di sini, yaitu Dewan Dakwah Tangerang Selatan itu sudah siap menampung, gitu ya. Ya dia spesialis untuk daerah-daerah minoritas perbatasan yang memang miskin betul, gitu kan, akan dibawa ke sana. Kalau memang tidak menjalankan kurban di wilayahnya. Baik, naktafi bihadza, sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan semangat, ya diberikan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memperoleh fadilah keutamaan daripada bulan Zulhijjah, ya keutamaan daripada amalan-amalan yang lainnya di bulan Zulhijjah termasuk amalan kurban yang akan kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.